Saudara-saudara, Amerika Serikat saat ini sementara mengalami cukup banyak unjuk rasa, bahkan kerusuhan yang berkaitan dengan rasisme. Kalau kita berbicara mengenai rasisme, kita berbicara mengenai suatu konstruk sosial, satu bentukan sosial, satu pandangan sosial yang mengatakan bahwa seseorang yang punya warna kulit yang berbeda dengan saya itu lebih rendah daripada saya, atau lebih tidak layak disebut sebagai manusia, atau tidak pantas diperlakukan dengan setara sama seperti saya. Dan jelas ini adalah sesuatu yang salah. Alkitab dalam pembacaan kita hari ini mengingatkan kepada kita untuk tidak melihat manusia berdasarkan apa yang ada di luar, berdasarkan lahiriah. Ketika Samuel melihat Eliab, Samuel mengatakan, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Dia terkesan dengan penampilan Eliab. Kita tidak tahu bagaimana perawakan Eliab, kita tidak tahu bagaimana penampilan Eliab, tapi jelas satu hal yang kita tahu, penampilannya itu mengesankan. Kemungkinan dia adalah seorang yang gagah, kemungkinan dia adalah seorang yang badannya kelihatan kuat, seorang yang memberikan kesan bahwa dia punya wibawa. Tetapi kemudian Tuhan memberitahukan di dalam ayat yang ke-7, dalam 1 Samuel pasal yang ke-16. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ayat ini adalah ayat yang mengatakan bahwa rasisme itu adalah sesuatu yang bukan hanya dangkal, tapi juga merupakan sesuatu yang adalah dosa, sesuatu yang bertentangan, yang berlawanan dengan prinsip-prinsip Alkitab. Nah, berdasarkan apa yang terjadi dan berdasarkan ayat ini, saudara, saya ingin mengajak kita untuk merefleksikan, untuk coba memikirkan beberapa hal. Yang pertama, kita tidak boleh menilai orang berdasarkan fisik. Kita tidak boleh menilai orang berdasarkan warna kulit. Kita tidak bisa menilai orang berdasarkan penampilan orang itu. Bukan saja itu adalah sesuatu yang bodoh, sesuatu yang dangkal dan mencerminkan kepicikan dari orang yang melakukan itu. Tetapi Alkitab mengatakan ini adalah satu dosa. Ya, rasisme adalah dosa. Rasisme adalah penyangkalan terhadap pekerjaan Tuhan. Kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7, jelas sekali dikatakan di situ bahwa setiap saudara dan saya, kita adalah ciptaan Tuhan. Kita dibuat oleh Tuhan. Kata yang dipakai dalam Kejadian pasal 2 ayat 7, bukan Allah menciptakan kita, tapi dikatakan di situ Allah membentuk kita. Dengan kata lain, saudara dan saya, kita berbeda karena kita buatan tangan Tuhan. Segala sesuatu yang merupakan buatan tangan itu tidak pernah sama, selalu berbeda. Itu sebabnya manusia tidak ada yang persis sama satu dan yang lain. Kita berbeda. Perbedaan kita itu menunjukkan kita adalah ciptaan Tuhan. Dengan kata lain, perbedaan itu bukan untuk alasan bagi kita untuk merendahkan orang lain, tetapi justru bagi kita untuk dapat menghargai kebesaran Tuhan. Ketika kita melihat seseorang yang berbeda dari kita, kita diingatkan. Kita adalah maha karya Tuhan. Dan bukan hanya demikian, Kejadian pasal 2 ayat 7 selanjutnya mengatakan setelah Allah membentuk kita secara fisik, Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam diri kita. Dan ini mengajarkan kepada kita perlu memandang manusia lebih daripada sekedar lahiriah. Alkitab jelas mengatakan itu. Hal yang kedua yang kita pelajari adalah bahwa status sosial itu tidak akan abadi. Norma sosial akan selalu berubah, tatanan sosial, struktur sosial itu akan selalu berubah. Dan ketika kita mengandalkan kepuasan hidup, ketika kita mengandalkan identitas kita dan harga diri kita, itu kepada hal-hal seperti status sosial, suatu hari kita akan kecewa. Coba lihat dalam kerusuhan, dalam unjuk rasa baru-baru ini. Polisi yang biasanya atau yang sebelumnya itu dipandang sebagai pahlawan, dipandang sebagai pelindung masyarakat, dipandang sebagai satu profesi yang mulia. Dalam unjuk rasa, dalam kerusuhan ras belakangan ini dianggap sebagai pelaku, sebagai orang yang jahat. Pandemi baru-baru ini memperlihatkan kepada kita tenaga perawat
mereka bekerja dalam bidang medis, makin tinggi, makin dijunjung, makin dipuja-puji. Bahkan satu hal yang barangkali jarang dibicarakan orang, tetapi sangat dirasakan, yaitu orang-orang yang bekerja di rumah sakit dalam kapasitas sebagai tenaga pembersih. Orang-orang ini dianggap sebagai pahlawan. Mereka masuk ke dalam kamar, mereka membersihkan ruangan pasien. Bahkan beberapa rumah sakit melatih mereka untuk tahu bagaimana berbicara dan memberikan semangat hidup, memberikan dorongan kepada pasien. Dan banyak yang mengatakan hasilnya bagus sekali. Mereka juga adalah pahlawan. Nah, saudara lihat, status sosial itu tidak berkaitan langsung dengan pekerjaan. Status sosial tidak berkaitan langsung dengan identitas kita. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan melihat apa yang ada di dalam hati. Tuhan bukan melihat status sosial kita. Tuhan melihat identitas kita yang sebenarnya. Tuhan melihat siapa kita yang sebenarnya. Nah, ada beberapa hal yang saya ingin ajak untuk kita pikirkan sebagai penerapan bagi kita. Yang pertama, kita tidak boleh menilai orang berdasarkan ras. Kita tidak boleh menghakimi orang berdasarkan warna kulit yang berbeda. Kita tidak memilih saya mau lahir sebagai orang dengan kulit apa, saya mau lahir dalam keluarga yang mana, saya mau lahir di negara mana. Saya tidak memilih. Semua itu adalah pemberian Tuhan. Ketika kita bersikap rasis, kita berdosa. Ketika kita bersikap rasis, kita menilai orang berdasarkan suku, berdasarkan warna kulit, berdasarkan identitas yang dia tidak bisa ubah, yang dia tidak pilih. Itu adalah dosa. Karena kenapa? Kita menghina Tuhan yang memberikan itu. Nomor satu. Yang kedua, saudara, kita perlu untuk betul-betul mencari jati diri kita yang sebenarnya. Dan Alkitab mengatakan itu bergantung kepada nilai-nilai yang ada di dalam hati kita. Apa yang ada dalam hati kita, saudara, itu merupakan siapa kita yang sebenarnya. Di luar kita bisa poles, kita bisa tutup dengan pakaian, kita bisa tutup dengan makeup, tetapi apa yang ada dalam hati kita itu adalah siapa kita sebenarnya, dan Tuhan melihat hati kita. Itu berarti, saudara, sebagai anak-anak Tuhan kita perlu belajar untuk selalu menempatkan firman Tuhan dalam hati kita, di dalam diri kita. Firman Tuhan harus menjadi landasan dari identitas kita, dari jati diri kita. Dan itu jelas sekali karena kita adalah ciptaan Tuhan. Nah, karena kita adalah ciptaan Tuhan, Alkitab ini adalah manual, buku panduan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk mengajar kepada kita bagaimana caranya kita hidup. Nah, kalau kita mau hidup dengan baik, kita mau menikmati hidup kita tidak mengandalkan siapa kita secara sosial, tapi kita mengandalkan apa yang ada dalam firman Tuhan, mengikuti apa yang dikatakan oleh Tuhan. Yang ketiga, apapun pekerjaan kita, sekalipun pekerjaan itu barangkali secara sosial dipandang rendah, dipandang sebagai sesuatu yang ada di bawah, itu tidak menentukan harga diri kita. Jangan pernah lupa itu. Pekerjaan kita tidak menentukan harga diri kita. Karena pekerjaan kita, asal kita lakukan dengan baik, ketika kita lakukan dengan sungguh-sungguh, ketika kita lakukan sebagai satu pelayanan, ketika kita lakukan dengan penuh kebanggaan, ketika kita lakukan sebagai satu sumbangsi kita kepada masyarakat, itu mencerminkan apa yang ada di dalam diri kita. Apa yang dikatakan orang mengenai pekerjaan kita itu tidak ada masalah. Kita tetap harus bekerja dengan tanggung jawab, kita tetap harus bekerja dengan sungguh-sungguh, kita tetap harus menjadi yang terbaik dalam segala sesuatu yang kita kerjakan. Jangan membiarkan pekerjaan kita itu menentukan harga diri kita. Pekerjaan yang kelihatannya tinggi, kelihatannya mulia, satu hari mungkin akan terpuruk, akan dipandang remeh. Apa yang dipandang remeh, satu hari mungkin akan dipandang tinggi. Saya harap apa yang terjadi belakangan ini mengingatkan kepada kita untuk kembali kepada firman Tuhan, untuk belajar, untuk melihat siapa kita, bukan berdasarkan warna kulit, bukan berdasarkan pekerjaan kita, tapi berdasarkan bagaimana Tuhan melihat kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.